Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 21050400045, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Marniarani SH.MH. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini yaitu kontrak dagang. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kontrak dagang. Kontrak dagang atau kontrak bisnis secara sederhana adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang punya nilai komersial tertentu, di mana ada unsur asing di dalamnya dan termasuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak bisnis. Pihak dalam kontrak dagang internasional tersebut haruslah subjek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum. Dalam penyusunan suatu kontrak dagang internasional, tidak boleh bertentangan dengan hukum material para pihak dan hukum formil di mana perjanjian tersebut ditandatangani dan berlaku. Selanjutnya, masuk ke sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak terdiri dari sumber hukum material, yakni tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan sumber hukum formil, yakni tempat memperoleh kekuatan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian antara pihak-pihak, jurisprudensi, kebiasaan, dan kepatutan. Selanjutnya ada bentuk dan kepastian hukum kontrak. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan atau konsen, dan dapat pula dalam bentuk tertulis atau kontrak. Suatu perjanjian dapat dinyatakan memiliki kepastian hukum bila memenuhi kriteria yang pertama, bentuk kontrak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak mudah diubah. Yang kedua, keaslian kontrak bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan. Yang ketiga, bahasa. Menggunakan bahasa dan istilah hukum yang baku di bidang hukum, tidak multitafsir dan sudah terarah. Dan yang keempat, struktur, sistematis, dan tidak tumpang tindih, juga tidak berulang-ulang. Dalam kontrak dagang terdapat 3 macam asas. Yang pertama, asas konsensus atau asas kesepakatan, yaitu pihak-pihak terlibat dalam transaksi melakukan kesepakatan secara sukarela. Yang kedua, asas obligor atau asas jaminan, yaitu pihak yang melakukan kesepakatan yang diikat untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu penalti atau asas sanksi, yaitu pihak yang melanggar kesepakatan atau pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya harus bersedia membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu adanya syarat sah kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu kontrak adalah yang pertama, sepakat mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Terdapat 2 fungsi pembuatan dalam kontrak dagang. Yang pertama, menghindari risiko, karena kedua belah pihak tidak saling mengenal. Yang kedua, panduan atau pegangan dalam menyelesaikan transaksi. Selanjutnya terdapat 2 bentuk kontrak dagang. Yang pertama, cara lisan atau tidak tertulis apabila sudah saling percaya. Yang kedua, cara tertulis atau perdagangan dokumen menghindari risiko sengketa. Selanjutnya isi kontrak dagang. Yang pertama, faktur atau commercial invoice. Yang kedua, pengapalan atau shipment. Yang ketiga, pembayaran atau payment. Yang keempat, terms and condition dalam kontrak dagang ekspor. Yang kelima, referensi dan tanda tangan. Selanjutnya, jenis kontrak dagang. Terdapat 3 jenis kontrak dagang, yaitu yang pertama, kontrak penjualan. Jenis kontrak ini merupakan perjanjian yang menetapkan bagaimana barang dan jasa dapat dijual, dibeli, atau dialihkan. Yang kedua, kontrak kerja. Jenis kontrak ini digunakan untuk mengatur semua aspek hubungan pekerja dan pemberi kerja. Yang ketiga yaitu kontrak pemasuk. Jenis kontrak ini adalah perjanjian hukum antara bisnis dan pemasuk yang mengatur pertukaran barang serta produk. Selanjutnya adanya prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Macam-macam prestasi yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua,
berbuat sesuatu, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Adapun wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur atau berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Macam-macam wan prestasi yaitu: pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dan yang keempat, debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. Selanjutnya ada force majeure. Force majeure atau disebut dengan keadaan memaksa atau darurat diartikan sebagai suatu keadaan yang menjadi sebab salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak bisnis, dikarenakan adanya peristiwa di luar kemampuan pihak tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontrak dagang atau kontrak bisnis secara sederhana adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu, di mana ada unsur asing di dalamnya dan termasuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak bisnis. Sumber hukum kontrak terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kontrak perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan atau konsen dan dapat pula dalam bentuk tertulis atau kontrak. 3 asas dalam kontrak dagang, yakni yang pertama konsensus atau asas kesepakatan, yang kedua obligor atau asas jaminan, yang ketiga penalti atau asas sanksi. Syarat sah kontrak diatur menurut pasal 1320 KUH Perdata. Fungsi pembuatan kontrak dagang yaitu menghindari risiko dan panduan atau pegangan dalam menyelesaikan transaksi. Bentuk kontrak dagang ada dua, yaitu cara lisan dan cara tertulis. Isi dari kontrak dagang yaitu adanya faktur atau commercial invoice, adanya pengapalan atau shipment, adanya pembayaran atau payment, adanya terms and condition dalam kontrak dagang ekspor. Terakhir, adanya referensi dan tanda tangan. Terdapat 3 jenis kontrak dagang yaitu kontrak penjualan, kontrak kerja, kontrak pemasok. Di dalam kontrak dagang juga terdapat prestasi dan wan prestasi, serta force majeure, keadaan memaksa atau darurat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.